Ahmadiyah kan bikinan Inggris, Wahabi bikinan Inggris dan Israel. Sekarang yang masuk ke Indonesia adalah alam pikiran dan mindset Wahabiyah yang memang diciptakan oleh pembenci Islam yang sekarang menguasai Mekah dan Madinah. Gejala-gejala Dajjal yang sudah merata, sampai simbol kepolisian Arab saja pakai mata satu, di mana Anda tidak boleh dekat dengan Muhammad, kan begitu. Di mana Anda tidak boleh menangis untuk Muhammad, Anda diharam-haramkan untuk menangis kepada Muhammad. Dan seorang ulama Wahabi yang saya bilang mindsetnya dari Inggris dan Israel itu mengatakan dengan bangga, saya ulama Arab, 40 tahun hidup di Madinah, dan saya bangga saya belum pernah berziarah ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seorang ulama. Jadi ini dibawa ke sini, terus Anda dorong umrah wis nganggo gamis. Jek kae di Cengkareng wis nganggo ngene-ngene. Belum umrah itu. Wis nganggo ngono-ngono iku ndak apa-apa, demokrasi lah. Mudah ya oleh. Enggak ada masalah, cuman begini loh masalahnya. Mosok saya mengurai mana Islam mana Arab aja ndak bisa. Gitu loh. Makanya Habib Anis rompi kemana-mana, rompi zidni ilmah. Gitu teman sekalian. Maksud saya, Ustaz Nur Somad mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah ora ndelok pakaianmu, tapi pakaian juga tetap penting. Dan kalau memang mau berpakaian dengan prinsip bahwa itu penting, tirulah Rasulullah. Saya tanya, pakaiannya, gamisnya, serbannya Rasulullah sama Abu Jahal, kira-kira bagus mana? Abu Jahal. Ibarat sekarang yang masuk laundry yang Muhammad apa yang Abu Jahal? Yang kira-kira sutra punya Muhammad apa Abu Jahal? Kamu tiru yang mana? Kalau pakaianmu indah-indah, terus kamu pakai serban begini terus begini, saat itu kamu niru Muhammad apa Abu Jahal? Bagaimana ini bangga jadi anak buah Abu Jahal segini banyak di Indonesia? Saya ini sudah salah ini berpakaian seperti ini, karena pakaian ini lebih bagus dari pakaian orang yang terjelek. Kalau Rasulullah berpakaian sebagaimana orang berpakaian yang paling buruk di antara umatnya, kan begitu. Ini masih bagus ini. Saya punya baju ini toh. Jumlahnya ya 6 tapi rong. Ngene tok tapi diwolak-walik sikit tok. Dan timbangannya repot-repot jin dunai wis. Supaya saya dekat sama jin. Kan gitu. Ya. Terakhir, peneguhan sublimasi dari Ustaz Nur Somad, kita akan memuncai Mas Tejo sama Bang Beben untuk berkolaborasi, tapi mohon izin saya kristalkan menjadi 3 hal. Yang paling gampang ini orang Kediri. Pulang kemana? Ke Diri. Ke Diri. Nah, Diri ini mohon jadi file utama. Mendirikan Indonesia. Jadi menjadikan Indonesia dirimu. Nah, apa saja dimensi nilai keindonesiaan terapkan dalam perilaku dirimu, kan begitu aja sebenarnya mendirikan Indonesia, ngerti ya? Cetok ya. Jadi kita mendapat kelegaan meskipun Indonesia secara menyeluruh nasional belum berdiri, tapi Anda sudah mendirikan Indonesia padamu. 2. Anda mengenal ketentuan Allah. Kalau dalam bahasa Arab apa itu, Ustaz? Ketentuan Allah, keputusan Allah, takdir Allah, qada qadarnya Allah. Mas Tejo ini ditakdirkan Allah menjadi Tejo, betul enggak? Dia lahir di Situbondo. Saya tanya, dia lahir di Situbondo menjadi orang Jawa Timur campur Osing Madura, itu termasuk ketentuan Allah atau tidak? Dia tidak ditentukan, tidak dilahirkan di Turki, di Rusia, tapi di Situbondo
menjadi orang keturunan Nusantara itu termasuk ketentuan Allah atau tidak? Jadi mendirikan Indonesia, bersetia menjadi diri Indonesia berarti mentaati ketentuan Allah. Betul nggak? Jadi kalau kamu bangga menjadi orang Indonesia, sebenarnya Tuhan bangga dengan kebanggaanmu. Betul nggak? Selama ini kita pikir nggak ada hubungannya. Enggak, Allah nyuruh saya jadi orang Indonesia kok. Kalau saya membarat-baratkan diri, kalau saya mengarab-arabkan diri, enak saya cari takdirnya masih ini ya. Kan Allah kita hina. Betul. Nah sekarang di Indonesia kan hanya ada 2 penduduknya, 1 pengagum Barat, 2 pengagum Arab. Menurut Kiai Tohar. Pengagum Arab itu orang-orang di puncak itu. Itu kalau kita lewat ya non, nggak direwes begitu Arab datang. Wah. Ini gimana ya? Oke, kita bukan mau rasis. Maksud saya begini. Apa namanya? Saya berdoa ya Allah mudah-mudahan koran-koran televisi oleh Allah diberi hidayah. Sebab mereka ini penghalang utama dari kemajuan Indonesia dan perubahan Indonesia. Mohon busak karepmu. Pokoke ngono iku, Mang. Anda kerjasama sama wartawan. Tugasnya wartawan adalah keliling ke masyarakat untuk mencari hal pertama, yaitu yang masyarakat tahu tapi wartawan belum tahu. Maka dia datang ke masyarakat untuk tahu. Kemudian wartawan dan pers memberitakan sesuatu yang wartawan tahu, masyarakat tertentu belum tahu. 2 ya, jadi yang pertama, yang masyarakat tahu, kita belum tahu. Yang kedua, yang kita tahu, masyarakat belum tahu. Yang ketiga, tidak perlu dibicarakan karena ini adalah sesuatu yang masyarakat tahu, kita juga tahu. Tapi orang-orang ma'iyah adalah salikin. Orang-orang yang mencari sesuatu yang kita juga belum tahu dan masyarakat juga belum tahu. Kalau kita bisa menemukan yang kita semua saling tidak tahu, maka itulah yang namanya perubahan yang sejati. Kira-kira gitu ya. Ini aslinya ini teori intelijen. Tapi kita terapkan. Kita cari yang mereka belum tahu dan kita juga belum tahu. Disitulah Allah mau tidak mau kita bersujud kepada Dia. Disitulah kita menjadi as-sajid, ar-raqib, al-khosyid, sebagaimana gelar iblis di berbagai langit. Iblis saja. Nah, artinya iblis sebelum disuruh jadi iblis, ketika masih menjadi malaikat, kanzul jannah, beliau khosyi yang sangat khusyuk, sajid yang sangat bersujud, raqib yang sangat berrukuk, muttaqi yang sangat bertakwa dan seterusnya. Dan itu semua sifat-sifat yang akan kita bangun di dalam diri kita. Jadi mendirikan Indonesia sekali lagi adalah Anda pulang, Anda punya Indonesiamu sendiri, dan secara umat dan wasaton Anda coba terapkan secara halus dan penuh hikmah ke kiri kanan Anda, di keluarga Anda, di diri Anda, di kiri kanan Anda, RT Anda dan seterusnya. Insya Allah Anda akan diamanati Tuhan untuk menjadi penegak Indonesia yang sesungguhnya sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin.